Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di tempat lain, Yan Shigong terus bergerak meninggalkan ruangan rahasia itu lalu menuju ruangannya, dan mempersiapkan diri untuk menemani perjalanan King Ruo. Semoga Tuan King Ruo berkenan, batinnya. Di tempat lain, di dalam kamarnya, 2 jam kemudian, King Ruo lalu memanggil Long Fu dan Long Ke. Sus, sosok mereka muncul di dalam ruangan itu. Penguasa, ucap mereka dengan hormat. Long Fu, saat ini kita sudah berada di kota Damen, ucap King Ruo dengan ramah. Apakah itu berarti kita sudah berada di kawasan gerbang es hitam? Tanya Long Fu. Wilayah terluar, karena dari kota ini masih ada 2000 km lagi, jawab King Ruo menjelaskan. Penguasa, apakah saat ini kita berada di penginapan? Tanya Long Ke dengan heran. Ini kediaman Yan Shigong, tetua klan Yanxi yang aku temui di Gunung Es Kabut Hitam. Apakah dia bisa dipercaya? Sepertinya demikian, jawab King Ruo santai, sambil menjelaskan kesediaan Yan Shigong yang ingin mengurus keperluannya. Walaupun demikian, aku tidak ingin menyerahkan urusan ini pada Yan Shigong sepenuhnya. Dan aku ingin kalian juga mencari informasi penting mengenai keberadaan gerbang es hitam, dan organisasi yang bisa aku gunakan untuk membawaku ke tempat itu. Baik penguasa, jawab mereka bersamaan. Harap berhati-hati, ucap King Ruo. Baik penguasa. Setelah berpamitan, Long Fu dan Long Ke lalu mengubah tampilannya menjadi sosok King Ruo dan Long Chen, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Long Fu dan Long Ke pergi, Mao Lei dan Huo Zhaodao muncul di dalam ruangan itu. Mao Lei, Zhaodao, aku ingin menemui Yin Gan. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera kabari aku. Baik penguasa. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Sosoknya muncul di halaman penjara barat. Penguasa, ucap Yulinsa yang kebetulan berada di tempat itu, menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Aku ingin menemui Yin Gan, ucap King Ruo santai. Baik penguasa. Sambil membukakan pintu penjara dan mempersilakan King Ruo. Terima kasih, ucap King Ruo, lalu memasuki ruangan Yin Gan dengan tenang. Tuan, ucap Yin Gan berdiri dari tempat duduknya, menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Duduklah, ucap King Ruo sambil menempati kursi yang tersedia. Terima kasih, Tuan. Yin Gan, saat ini aku sudah berada di kota Damen, ucap King Ruo membuka pembicaraan mereka. Itu berarti Tuan sudah berada di kawasan timur terluar gerbang es hitam, ucap Yin Gan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Apakah ada cara cepat untuk pergi ke tempat itu? Yin Gan menggelengkan kepalanya. Biasanya ketika kami yang berada di luar gerbang hitam, jarang melewati kawasan ini, karena 300 km dari kota Damen ke utara, itu adalah wilayah terlarang gelap. Wilayah terlarang gelap. Sebenarnya itu adalah kawasan hutan hijau, namun tempat itu dikuasai oleh hewan gelap. Hewan gelap, aku baru tahu istilah itu. Seberapa kuat hewan gelap itu? Sebenarnya mereka adalah hewan buas, namun mereka memiliki mata hitam, dan aktif di malam hari. Selain hewan gelap, di tempat itu juga ada serangga gelap, dan mereka sangat kuat. Mengapa bisa demikian? Karena kawasan ini jarang dikunjungi, maka hewan buas itu dapat berkembang dengan baik dan tentunya semakin kuat. Tetapi di tengah kawasan hutan itu, ada gua perak terlarang yang merupakan lorong rahasia yang menghubungkan wilayah terluar hutan gelap dengan wilayah gerbang es hitam. Tetapi untuk bisa tiba di tempat itu, Tuan akan tetap berhadapan dengan hewan gelap itu. Lalu bagaimana jika kalian ingin kembali ke klan? Kami menggunakan teknik segel terlarang klan Yin. Sedangkan jika ingin keluar dari klan, kami menggunakan gerbang teleportasi.
King Ruo terdiam. Melewati wilayah seluas 2000 km yang dikuasai oleh hewan gelap, ini benar-benar mempersulit perjalanan. Tidak heran reaksi orang-orang yang begitu berlebihan ketika mendengar nama gerbang es hitam. Membatin, kembali ke gua perak terlarang. Apakah lorong itu aman? Tuan, aku tidak bisa menjamin bahwa lorong gua itu akan aman, namun lorong itu sempit maka yang tinggal di tempat itu juga hewan buas yang ukurannya lebih kecil. Berbeda ketika Tuan berada di luar gua. King Ruo menganggukkan kepalanya. Baik, terima kasih informasinya. Sambil berdiri dari kursinya. Tuan, ucapnya ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi untuk tiba di gua perak terlarang, Tuan juga akan melewati hutan hidup. Sebaiknya hindari melewati tempat itu pada malam hari. Baik, terima kasih, ucap King Ruo dengan ramah. Tuan, ucap Yin Gan sekali lagi. Bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Mengenai misi Tuan, ucapnya ragu. Yin Gan, karena aku telah berjanji pada Jin Sun dan saudaranya, maka hal pertama yang ingin aku lakukan adalah membalas kematian Yin Sa, Yin Wu dan Yin Huo. Tapi Tuan, bagaimana dengan Tetua Xie? Sebenarnya dia masuk dalam hitungan. Karena telah bekerja sama dengan Yin Zuo. Tapi aku akan menyelidiki kasus ini. Tapi bagaimana Tuan melakukannya? Dengan cara ini, ucap King Ruo sambil mengubah tampilannya. Apa? Yin Gan terperanjat saat melihat King Ruo menggunakan tampilannya. Apakah terlihat mirip? Ucap King Ruo meniru suaranya. Yin Gan ternganga, menatap sosok King Ruo yang tersenyum menggunakan tampilan wajahnya. Tuan, ini akan menghancurkan nama baik dan keluargaku. Tenanglah, karena ada hal besar yang ingin aku lakukan pada klan Yin, maka aku tidak akan bertindak sembarangan, ucap King Ruo dengan serius. Baik Tuan, baiklah, aku akan pergi. Pulihkan dirimu, sambil mengembalikan tampilan wajahnya, lalu meninggalkan tempat itu. Baik Tuan, sambil menatap kepergian King Ruo dengan perasaan yang tidak menentu. Orang-orang dari klan King benar-benar mengerikan. Batinnya, di tempat lain, King Ruo lalu menemui Yulin Sa sejenak, lalu menemui King Ling di Istana Emas. Ling saat ini kita berada di kota Damen, wilayah terluar gerbang es hitam. Ucapnya sambil menjelaskan persiapannya di kota itu. King Ling menganggukkan kepalanya. Jika dalam situasi yang sulit, jangan ragu untuk memanggilku, ucapnya dengan serius. Tenanglah, ucapnya dengan lembut. Sambil berbincang-bincang santai dan membicarakan rencananya di tempat itu. Di tempat lain, menjelang malam, Long Fu dan Long Ke yang ditugaskan oleh King Ruo untuk mencari informasi penting di kota itu akhirnya kembali, menjumpai kamar yang ditempati oleh King Ruo yang dijaga oleh beberapa pelayan wanita. Saudara Fu, bukankah sebelumnya tidak ada penjagaan seperti ini? Benar. Tetap bersikap tenang, ucap Long Ke sambil menghampiri para gadis penjaga tersebut. Tuan, ucap mereka menyambut kedatangan Long Ke dan Long Fu yang menyamar menjadi King Ruo dan Long Chen tersebut dengan hormat. Nona, tidak perlu ada penjagaan seperti ini. Tapi Tuan, tetua meminta kami untuk melakukannya, jawab seorang gadis dengan hormat. Baiklah, ucap Long Fu yang menjadi King Ruo dengan ramah, sambil memasuki ruangannya. Lalu diikuti oleh Long Ke yang menyamar menjadi Long Chen. Ini benar-benar memalukan, ucap gadis penjaga itu dengan wajah masam. Maksud saudari Wuyin, kita telah menjaga ruangan kosong. Bukankah itu pekerjaan? Menjeda kata-katanya dengan wajah kesal, membuat gadis lainnya tertawa terbahak-bahak. Tapi saudari Rong, bukankah Tuan Long Chen sebelumnya berada di ruangan terpisah, ucap Yan Shi Wuyin. Benar. Itu berarti mereka juga akan menjaga ruangan kosong, jawab Yan Shirong, gadis yang memandu King Ruo dan Long Chen sebelumnya, terkekeh. Di dalam ruangan, Long Fu dan Long Ke yang disambut Mao Lei dan Huo Zhaodao, mendengar sayup-sayup percakapan para gadis penjaga tersebut. Juga ikut tertawa. Saudara, aku akan menemui saudara Chen. Aku khawatir mereka akan memeriksa ruangan itu dan menemukannya di tempat itu, ucap Long Ke sambil berdiri. Baik,
lakukan sekarang juga, sebelum mereka pergi mengabari rombongannya, ucap Huo Zoudao, yang tidak ingin hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Saudara, aku pergi dulu, ucap Long Ke yang menyamar menjadi Long Chen, keluar dari kamar itu. Di dalam dunia jiwa, King Ruo dan King Ling masih berbincang-bincang santai. Kakak, sepertinya mereka tidak mencarimu. Mungkin saja mereka belum kembali. Lagi pula sudah malam, aku yakin mereka juga tidak akan mengganggu jika tidak ada alasan penting, sambil merebahkan tubuhnya. Dari penjelasan kakak mengenai hutan gelap itu, apakah kakak tidak ingin mencari cara lain untuk melewatinya? Sambil merebahkan diri di sisi King Ruo. Sebenarnya aku ingin menggunakan gerbang teleportasi kota Damen, tapi aku tidak yakin. Mengapa bisa demikian? Tanya King Ling dengan heran. Ling sebelumnya aku menggunakan gerbang teleportasi kota Heian, tetapi mereka tidak berani mengantarku langsung tiba di wilayah gerbang es hitam. Aku curiga mereka memiliki alasan tersendiri. Apalagi kota Damen yang berdekatan dengan kawasan hutan gelap ini. Selain itu, aku juga sangat tertarik dengan monster gelap yang diceritakan oleh Yin Gan sebelumnya. Apakah itu berarti kakak ingin berburu? Sepertinya demikian. Karena untuk naik tingkat aku memerlukan begitu banyak sumber daya yang berbeda. Baiklah, tapi GG jangan terlalu memaksakan diri. Baik, jawab King Ruo sambil membelai rambut King Ling dengan lembut. Di dalam kamar, di luar dunia jiwa, Long Fu, Mao Lei dan Huo Zaodao yang sedang berjaga di tempat itu, juga berbincang-bincang santai. Saudara Fu, bagaimana dengan tugas saudara sebelumnya? Tanya Mao Lei. Saudara, kami telah mendapatkan informasi penting yang diperlukan. Mulai dari peta rahasia, dan kekuatan yang bisa kita gunakan untuk membantu penguasa melewati tempat tersebut. Apakah tempat itu berbahaya? Tanya Huo Zoudao dengan wajah serius. Menurut informasi yang kami dapatkan, sepertinya demikian. Bisa jadi kali ini tenaga saudara berdua juga akan dilibatkan. Semoga saja. Karena aku sudah cukup lama ingin meregangkan tulang-tulangku, ucap Mao Lei. Aku juga, tapi semoga saja demikian, ucap Huo Zaodao. Maksud saudara? Tanya Mao Lei. Mengenai masalah yang seperti itu, kadang penguasa tidak ingin melibatkan kita. Tapi semoga saja penguasa mengubah pikirannya. Kata-kata Huo Zaodao membuat Mao Lei terdiam. Saudara, itu karena penguasa tidak ingin kita terluka, ucap Huo Zaodao dengan serius, sambil melanjutkan perbincangan santai mereka. Di tempat lain, Long Chen dan Long Ke juga berbincang-bincang santai, membicarakan rencana dan persiapan mereka. Mengenai pasukan pengawal, itu keputusan dari penguasa. Apakah dia menginginkannya atau tidak, ucap Long Chen. Semoga saja penguasa menyetujuinya. Karena berdasarkan informasi yang kami terima kawasan tersebut merupakan tempat yang sangat berbahaya, ucap Long Ke. Long Chen menganggukkan kepalanya. Situasi ini benar-benar mengingatkanku, saat pertama kali kita meninggalkan gerbang 9 naga, ucapnya. Benar, saat itu kita begitu mengkhawatirkan daratan ilahi ini, ternyata tempatnya tidak begitu menakutkan, ucap Long Ke tersenyum masam. Itu artinya kita jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu dengan berlebihan. Walaupun demikian, kita harus tetap mempersiapkan diri, karena tenaga dan kekuatan kita sangat diperlukan oleh penguasa. Saudara benar, sambil melanjutkan perbincangan mereka. Di tempat lain, Yan Shigong yang telah selesai mempersiapkan keperluan, lalu mengambil sikap duduk. Semoga perjalanan ini tidak menjadi sia-sia. Batinnya lalu mulai berkultivasi untuk mempersiapkan diri, untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Tanpa terasa, pagi pun tiba. Di dalam dunia jiwa, King Ruo yang masih tertidur akhirnya terbangun setelah mendapat panggilan dari Long Fu yang berada di luar dunia jiwa. Ling aku pergi dulu, ucapnya dengan lembut. Berhati-hatilah. Setelah berpamitan dengan King Ling, King Ruo lalu keluar dari dalam dunia jiwa. Sosoknya muncul di hadapan Long Fu, Mao Lei dan Huo Zaodao. Penguasa, maaf, seseorang, ucap Long Fu.
Terima kasih, ucap King Ruo, yang juga merasakan aura asing yang mendekati ruangan, lalu meminta Long Fu dan rombongan kembali ke dalam dunia jiwa. Penguasa, ini ucap Long Fu, sambil menyerahkan peta rahasia yang dia peroleh di pasar gelap kota Damen. Terima kasih. Untuk informasi lainnya, kabari saja lewat lencana giok jiwa. Baik penguasa. Lalu memasuki dunia jiwa. Baru saja Long Fu dan rombongannya kembali ke dalam dunia jiwa, tiba-tiba pintu kamar diketuk. Tuan muda, apakah Anda sudah bangun? Tanya Zhan Sigong. Sudah tetua, jawab King Ruo sambil membuka pintu ruangan dan mempersilakan sosok itu memasuki ruangan. Tuan muda, maaf mengganggu. Ada yang ingin aku bicarakan, ucapnya dengan serius. Silakan, tetua. Dengan sikap hormat, Tuan muda, aku telah memutuskan untuk pergi bersama Anda. King Ruo terdiam sesaat, menatap Yan Shigong dengan serius. Apakah tetua, yakin? Tentu saja. Apakah Tuan muda, ucapnya ragu. Tetua, aku sangat senang jika tetua bisa menjadi teman perjalanan. Jika dari awal aku tahu tetua mau menjadi penunjuk jalan, mungkin aku tidak perlu singgah di kota Damen, ucap King Ruo dengan gembira. Terima kasih Tuan muda. Jika demikian, aku pergi dulu. 1 jam lagi kita akan berangkat. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik tetua, ucap King Ruo dengan hormat. Setelah Yan Shigong pergi, King Ruo lalu mempelajari peta rahasia yang diberikan oleh Long Fu sebelumnya. Ada banyak kota dan klan yang berada di wilayah terluar bagian utara. Ada banyak jalur rahasia yang dapat digunakan untuk memasuki tempat itu, tapi ini terlalu berisiko. Membatin sambil terus mempelajari peta tersebut dengan teliti. Setelah selesai mempelajari peta tersebut, King Ruo lalu meninggalkan ruangannya, menemui Long Chen dan Long Ke yang masih berada di dalam kamarnya. Di dalam ruangannya, Long Chen yang ditemani oleh Long Ke tampak sudah bersiap-siap. Long Chen, ucap King Ruo dari luar kamar, mengejutkan mereka. Penguasa, ucap Long Ke segera bergegas membuka pintu kamar. Penguasa, ucapnya dengan hormat, sambil mempersilakan King Ruo memasuki ruangan. Maaf membuat kalian menunggu, ucap King Ruo, sambil menempati kursi yang tersedia. Penguasa, apakah kita akan segera pergi? Sebentar lagi. Long Ke, bagaimana pekerjaan kalian? Tanya King Ruo. Penguasa, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari organisasi rahasia, 300 km dari kota ini adalah kawasan terlarang yang disebut hutan gelap, yang merupakan wilayah kekuasaan hewan buas gelap, dan itu sangat berbahaya. Mengenai hal itu, aku dan saudara Fu ingin menyewa para kultivator bayaran, dan kami sudah membicarakan hal itu dengan mereka, namun mereka mematok harga tinggi, 100 juta per orang. Long Ke menjelaskan informasi yang diperolehnya dengan detail. Baik, terima kasih, ucap King Ruo sambil memintanya kembali ke dalam dunia jiwa. Baik penguasa, ucapnya dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan hangat. Mohon penguasa mempertimbangkan hal itu lagi, ucapnya lalu memasuki gerbang dimensi dunia jiwa. Long Chen, bicaralah, ucap King Ruo pada Long Chen yang tampak ingin berbicara tersebut. Mengenai saran saudara Ke, apa pendapat penguasa mengenai hal itu? Sebelumnya, aku memang ingin memiliki pasukan, namun itu tidak efektif dan justru akan mempersulit pergerakan kita. Selain itu, Tetua Yan Shigong juga akan menemani kita. Dan aku memiliki ide lain mengenai tempat itu. Benarkah? Penguasa, apa itu? Aku ingin berburu hewan buas tersebut. Baik, aku setuju, ucap Long Chen dengan penuh semangat, lalu membicarakan rencana mereka. Tidak lama kemudian, setelah mereka selesai membicarakan rencana tersebut, seorang pelayan memanggil mereka. Tuan, Jenderal Gong telah menunggu di ruangan utama, ucapnya dengan hormat. Baik, jawab King Ruo dengan ramah, lalu meninggalkan ruangan itu, menemui Yan Shigong yang telah menunggu mereka di ruangan utama klan. Ruangan utama klan Yanshi. Yan Shigong yang ditemani oleh 5 tetua lainnya, serta beberapa murid, duduk di dalam ruangan itu dengan tenang.
Jika aku tidak kembali, maka tugas-tugasku di klan, aku serahkan sepenuhnya kepada saudara Choi, ucap Yan Shigong sambil menyesap minumannya dengan santai. Tapi saudara, bagaimana jika pemimpin kota meminta saudara yang lain? Maka lakukan saja, ucap Yan Shigong. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian, King Ruo dan Long Chen memasuki ruangan. Tetua, ucap King Ruo menyapa semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan hormat. Tuan muda, Tuan Long Chen, ucap Yan Shigong dan rombongannya, berdiri menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat, sambil mempersilakan King Ruo dan Long Chen duduk pada kursi kehormatan. Terima kasih, ucap King Ruo dengan hormat. Tuan muda, mereka adalah para tetua klan Yanxi. Adapun ketua sedang lakukan perjalanan jauh dan belum kembali, ucap Yan Shigong memperkenalkan satu persatu sosok tersebut dengan ramah. Selain itu, Yan Shigong juga memperkenalkan 5 jenius klan mereka. Yang Shi Sengyin adalah murid utama klan kami dan saudarinya Yan Shi Wuyin. Ucapnya memperkenalkan gadis yang menjadi penjaga pintu kamar sebelumnya. Para tetua, saudara Sengyin, saudari Wuyin dan saudara sekalian, aku King Ruo. Senang berjumpa dengan tetua sekalian, ucap King Ruo memperkenalkan diri dengan hormat, lalu diikuti oleh Long Chen yang memperkenalkan dirinya sebagai pelayan King Ruo. Tuan muda, terima kasih sudah singgah di klan kecil kami ini, ucap Yan Shi Choi dengan hormat. Tetua, ini adalah kehormatan bagiku, karena diperkenalkan oleh para tetua sekalian untuk beristirahat di tempat ini. Ucap King Ruo dengan sikapnya yang ramah. Tuan muda, mengenai murid klan kami, apakah ada sesuatu yang ingin Tuan muda sampaikan, ucap Yan Shigong. King Ruo terdiam sesaat, mengamati kelima murid klan yang sudah berada di tingkat dasar hingga tingkat 2 semi-abadi tersebut dengan santai. Tetua Gong, aku pun masih muda dan sama seperti mereka. Apakah aku pantas melakukannya? Kata-kata King Ruo membuat Yan Shigong dan rombongannya saling berpandangan. Tuan muda terlalu merendahkan diri. Walaupun Anda masih sangat muda, tetapi ada jarak yang begitu besar memisahkan mereka dengan Anda, ucap Yan Shigong dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tetua, mereka adalah generasi klan Yanxi yang sangat luar biasa. Mereka sudah bisa berada di titik ini, itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Lagi pula Anda juga tidak boleh membandingkan pencapaian orang lain dengan apa yang telah mereka peroleh. Tetua, mereka yang memiliki bakat dan kemampuan harus didukung secara penuh, ucapnya sedikit tidak senang karena dibandingkan seperti itu. Baik Tuan, Saudara Sengyin, aku hanya ingin mengatakan bahwa mereka yang bekerja akan menikmati hasil. Selain itu jangan biarkan kemudahan membuat kita lupa untuk berusaha. Satu lagi, latihan yang sesungguhnya adalah ketika kita berada di luar klan, ucap King Ruo dengan ramah, sambil memberikan masing-masing murid itu cincin penyimpanan yang berisi 3 buah apel emas. Tuan muda, ini, ucap Yan Shi Sengyin ragu, dengan sikap menolak. Mohon saudara untuk tidak menolak, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih Tuan muda, ucap kelima murid itu dengan hormat. Tetua Gong, sepertinya kita sudah bisa pergi, ucap King Ruo. Baik Tuan muda, lalu berbicara pada rombongannya. Saudara, ingat pesanku sebelumnya, ucap Yan Shigong dengan serius. Baik, jawab para tetua itu menanggapi. Para tetua, maaf tidak bisa berlama-lama, karena kami akan segera pergi. Terima kasih telah memberikan tumpangan kepada kami untuk tinggal dan beristirahat di tempat ini, ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan pada Yan Shi Choi, namun dengan segera ditolaknya. Tuan muda, kehadiran Anda di tempat ini adalah kehormatan bagi klan kecil seperti kami. Maaf kami benar-benar tidak bisa menerima pemberian Tuan ini, ucapnya dengan hormat. Tetua Choi, ini adalah ucapan terima kasihku. Mohon jangan menolaknya, ucap King Ruo memaksa. Tapi Tuan muda, sebelumnya Anda sudah memberikan kepada para murid klan kami. Tuan, mohon diterima, ucap Long Chen dengan serius berbicara melalui telepati pada sosok tetua tersebut. Baik Tuan muda,
Terima kasih, ucapnya dengan hormat, lalu menerima cincin penyimpanan tersebut. Baik, para tetua dan saudara sekalian, kami pergi dulu, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan muda, mari, ucap Yan Shigong memimpin jalan, meninggalkan ruangan itu. Kelima tetua dan kelima murid klan Yanxi itu lalu mengantar kepergian King Ruo dan rombongannya hingga keluar dari ruangan utama tersebut. Tuan muda, saudara Gong, berhati-hatilah, ucap mereka dengan hormat. Baik, terima kasih, ucap King Ruo menanggapi dengan hormat. Setelah King Ruo dan rombongannya benar-benar meninggalkan tempat itu, kelima tetua dan murid klan tersebut lalu kembali dalam aula dan memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo sebelumnya. Ini, ucap Yan Shichoi dengan mata terbelalak, sambil menyerahkan cincin penyimpanan tersebut pada tetua lain. 5 buah bodi dan 5 buah apel emas yang telah berevolusi, ucap tetua tersebut dengan takjub. Ini adalah sumber daya tinggi yang begitu luar biasa, ucap tetua lainnya dengan gembira. Jika saja saudara menolak dengan gigih sebelumnya, pasti kita tidak akan mendapatkan sumber daya yang sangat berharga ini. Membuat Yan Shichoi yang menerima cincin penyimpanan sebelumnya tersenyum kecut. Sebenarnya aku memang ingin menolak, tetapi Tuan Long Chen memaksa, ucap Yan Shichoi, sambil mengarahkan pandangannya pada Yan Shizengyin dan rombongannya yang tampak begitu kegirangan. Di tempat lain, King Ruo, Long Chen dan Yan Shigong yang telah keluar dari kota Damen, terus bergerak ke arah utara. Sus, sosok mereka melesat dengan santai, tanpa terburu-buru. 3 jam kemudian, mereka akhirnya melihat hamparan hutan hijau berkabut yang tak bertepi. Tuan muda, kita telah sampai di perbatasan hutan hitam. Walaupun terlihat begitu indah, tetapi tempat ini sangat berbahaya dan menakutkan. Mulai dari tempat ini, kita akan melanjutkan perjalanan tanpa bisa terbang bebas, ucap Yan Shigong memberi penjelasan bahwa langit hutan itu tidak bisa dilintasi dengan bebas. King Ruo dan Long Chen yang mengetahui sedikit hal mengenai kawasan itu, menganggukkan kepalanya, menyimak penjelasan tersebut dengan serius. Tuan muda, kita akan bergerak menuju gua perak terlarang, yang berada di bagian dalam hutan ini, ucapnya sambil memimpin jalan. Baik, jawab King Ruo, sambil bergerak mengikutinya. Sepertinya Yan Shigong benar-benar mengetahui seluk-beluk hutan hitam ini, ucap Long Chen, berbicara pada King Ruo melalui telepati. Benar, bahkan gua perak yang tidak tercantum pada peta rahasia, juga diketahuinya. King Ruo menimpali, sambil terus bergerak memasuki hutan tersebut. Mereka bergerak, memasuki hutan dengan pohon-pohon raksasa tersebut dengan berhati-hati. 2 kilometer kemudian, King Ruo dan Long Chen masih belum merasakan kehadiran sosok hewan buas. Namun di atas langit hutan itu, mereka mulai mendengar desingan pisau angin yang melarang siapapun untuk terbang bebas di atasnya. Penguasa, racun daun, ucap Long Chen yang mulai merasakan kehadiran racun yang menyebar di tempat itu. Benar, ucap King Ruo sambil terus bergerak. Sosok mereka yang terlihat seperti lebah kecil di antara pohon-pohon raksasa tersebut, bergerak dari pohon ke pohon dengan kecepatan tinggi. 3 kilometer kemudian, King Ruo dan rombongannya mulai merasa kelelahan, karena tekanan yang menindas mereka agar tidak bergerak di atas pohon-pohon itu semakin kuat. Tuan muda, jika kita terus bergerak di atas pohon-pohon ini, kita akan benar-benar kelelahan, ucap Long Chen, mengubah panggilannya pada King Ruo. Tetua Gong, sebaiknya kita bergerak dari bawah saja, ucap King Ruo sambil bergerak turun. Baik, ucap Yan Shigong. 10 kilometer kemudian, mereka mulai merasakan kehadiran jejak aura hewan buas di tempat itu. Kita mulai memasuki perbatasan wilayah terluar utara. Tekanan di dalam hutan akan semakin kuat. Itu terjadi karena adanya perbedaan arus ruang dan waktu di dalam kawasan daratan ilahi dengan wilayah kuno, ucap Yan Shigong menjelaskan. Long Chen, apakah setiap perbatasan wilayah terluar selalu seperti ini? Tanya King Ruo melalui telepati. Tidak semua tempat seperti ini. Misalnya di wilayah timur,
kita akan memasuki ruang hampa yang sangat luas, lalu tiba di wilayah terluar daratan ilahi yang disebut dengan wilayah kuno, jawab Long Chen menjelaskan. Jadi wilayah terluar daratan ilahi itu disebut dengan wilayah kuno. Benar, jawab Long Chen. Tuan muda, kita akan memasuki tempat yang sangat berbahaya. Jadi bersiaplah, dengan wajah serius. Baik, jawab King Ruo, lalu bergerak memasuki hutan tersebut. Sus, sosok mereka melesat, memasuki hutan tersebut dengan cepat. Kawasan ini benar-benar aneh, karena jejak aura hewan buas begitu kental, berbeda di daerah luar sebelumnya, ucap King Ruo. Tuan muda, itu karena wilayah yang kita lewati sebelumnya merupakan kawasan terlarang bagi mereka. Apakah itu berarti mereka tidak bisa meninggalkan hutan ini? Benar, jika mereka bisa melakukannya, mungkin kota Damen sudah lama lenyap, jawab Yan Shigong. Pada saat mereka terus bergerak, tiba-tiba Yan Shigong menghentikan pergerakan mereka. Tuan muda, arah timur, ucapnya pelan dengan sikap siaga. Sepertinya sosok itu memang menargetkan kita, ucap King Ruo. Semi abadi tingkat 8, ucap Long Chen dengan wajah serius. Ini baru 2 kilometer, tetapi sudah ada makhluk yang sangat kuat, bahkan dengan sengaja menargetkan kita, ucap King Ruo sambil bergerak menghindari sosok asing tersebut. Dari jarak 500 meter, mereka mulai melihat kilatan cahaya kehitaman, bergerak zigzag mendekati mereka dengan ekstrim. Tuan muda, terus bergerak, ucap Yan Shigong dengan serius. Tetua, hadang pergerakannya dengan perisai perak, aku dan Long Chen akan menyerangnya dari dua sisi yang berlawanan, ucap King Ruo sambil bergerak menyebar, membuat Yan Shigong ternganga. Yang Shigong yang sebelumnya mengira King Ruo akan menghindari keberadaan sosok yang mengajar mereka itu, begitu gelagapan. Benar-benar pemberani, batinnya, sambil bersiaga. Di sisi yang lain, King Ruo dan Long Chen yang telah berada di posisi mereka bersiap untuk segera menyerang. Sosok kadal hitam raksasa dengan mata hitam pekat muncul, menerjang ke arah Yan Shigong dengan ekstrim. Duar, ledakan dahsyat menggetarkan tempat itu, saat sosok raksasa tersebut menghantam perisai perak yang dibuat oleh Yan Shigong. Yan Shigong terlempar dengan ekstrem hingga ratusan meter, menghantam pohon raksasa, sedangkan kadal hitam tersebut terpental hingga belasan meter. King Ruo dan Long Chen yang telah berada di posisinya, bergerak sambil melepaskan serangan puncak mereka, menyerang titik vital hewan buas tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema saat 2 dari 7 pedang Sulluo yang dilepaskan King Ruo menghantam mata makhluk tersebut. Terus serang, ucap King Ruo pada Long Chen yang terus menyerang bagian dada hewan buas tersebut. Tetua, kurung dia, ucap King Ruo sambil menciptakan gelombang petir raksasa. Baik, jawab Yan Shigong dengan segera mendekati kadal hitam raksasa yang sedang mengamuk kesakitan tersebut. Treng-treng duar, gedebuk, tanah bergerak, lalu memunculkan kurungan perak raksasa dan mulai mengurung hewan buas tersebut. Gelombang petir bergerak, memasuki kurungan perak tersebut dan menghantam tubuh kadal raksasa itu. Roar ngaung, teriakan kesakitan terdengar sayup, berganti dengan suara ledakan yang terus bergerak. Long Chen, bantu tetua Gong, ucap King Ruo sambil membuat segel tangan, meningkatkan serangan petir yang menyerang sosok kadal raksasa yang terkurung di dalam kubah perak tersebut. Duar kubah perak itu hancur, melempar sosok Yan Shigong dan Long Chen. Duar, tembakan tombak petir menghancurkan kedua kaki kadal tersebut, yang justru membuatnya semakin murka. Tetua, kurung lagi, ucap King Ruo. Baik, jawab Yan Shigong yang tampak begitu kesakitan setelah menahan serangan balik dari amukan kadal raksasa tersebut, bergerak membuat segel tangan. Kubah perak muncul kembali, mengurung kadal hitam yang sedang mengamuk tersebut. Long Chen muncul di belakang Yan Shigong, menyalurkan kekuatannya untuk menjaga kubah perisai perak tersebut. Orang-orang dari klan King benar-benar nekat. Walaupun cara ini efektif, tapi strategi ini tidak bisa digunakan jika hewan buas ini lebih dari satu,
membatin, menatap King Ruo yang terus membuat segel tangan di hadapannya. Dalam waktu singkat, kadal hitam raksasa yang berada di dalam kurungan kubah perak tersebut akhirnya berhasil dirobohkan. Bersamaan dengan lenyapnya suara ledakan petir dari dalam kubah tersebut, "Tetua," ucap King Ruo meminta Yang Shigong membuka kubah perak tersebut. Sus, kubah perak itu terbuka, menampilkan sosok kadal hitam raksasa yang telah terkapar. "Long Chen," ucap King Ruo, sambil menarik pedang Sui Luo yang masih menancap pada mata dan tubuh kadal tersebut. "Baik penguasa," ucap Long Chen yang langsung bergerak mengambil mutiara jiwa hewan buas tersebut. Setelah Long Chen mengambil mutiara jiwa kadal hitam raksasa tersebut, Yan Shigong lalu membawa mereka bergerak meninggalkan tempat itu. "Ini terlalu mudah," ucap Long Chen. "Itu karena kadal hitam tersebut hanya mengandalkan kecepatan dan serangan fisik. Akan berbeda kasusnya jika kadal itu memiliki serangan dan teknik," ucap King Ruo. "Tuan muda, kadal hitam raksasa itu baru permulaan. Semoga saja kita tidak bertemu dengan hewan gelap abadi," ucap Yan Shigong dengan serius, sambil terus bergerak. "Semoga saja," ucap King Ruo yang terus bergerak sambil memulihkan kekuatannya. Di tempat lain, 300 meter dari tempat King Ruo dan rombongannya mengalahkan kadal hitam raksasa. Di dalam perisai ilusi, bersembunyi 5 tetua dengan kultivasi pendekar semi-abadi tingkat 3 dan tingkat 5 yang sedang berburu di tempat itu, berdiri dengan tubuh bergidik. "Saudara, apakah sudah aman?" "Sepertinya demikian, mari kita periksa sisa pertempuran sebelumnya. Semoga saja mereka tidak menghancurkan tubuh kadal raksasa itu." "Baik." Lalu bergerak memeriksa sisa-sisa pertempuran yang terjadi sebelumnya. "Saudara lihat, mereka benar-benar telah membunuh kadal hitam ini. Benar-benar kelompok yang kuat." Sambil memeriksa tubuh hewan buas tersebut, "Saudara, bagaimana ini? Organ dalam hewan buas ini telah dihancurkan. Sangat disayangkan sekali." Dengan wajah sedih, "Tidak ada pilihan lain. Kita akan tetap berburu hingga kita mendapatkan empedu hewan buas ini. Tapi saudara, bagaimana jika yang datang lebih dari 1 dan sudah berada di tingkat 8 lagi?" Kelima sosok itu terdiam. "Aku ada ide, tapi aku tidak yakin," ucap salah satu tetua tersebut dengan wajah serius. "Saudara, apa itu? Bagaimana jika kita bergabung dengan kelompok sebelumnya? Tapi saudara, bagaimana jika mereka tahu bahwa kita telah memperdaya mereka dengan menjadikannya sebagai umpan kadal hitam raksasa tersebut? Kita tidak memiliki pilihan. Tapi saudara, aku tidak yakin mereka akan mau menerima kita. Kita belum mencoba, bagaimana bisa kita tahu?" "Tenanglah, aku yang akan menjelaskan hal ini." "Jika demikian, baiklah." Lalu mereka bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, sus. Kelima sosok itu bergerak menyusul King Ruo dan rombongannya. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya yang terus memasuki kawasan terdalam hutan gelap itu, bergerak dengan berhati-hati. "Tetua, aku merasakan sesuatu yang aneh dari kehadiran kadal hitam raksasa sebelumnya," ucap King Ruo. "Ini benar-benar aneh. Terlebih lagi yang muncul sebelumnya sudah berada di tingkat 8, ucap Long Chen menimpali. "Tuan muda, hewan gelap itu memiliki interaksi yang berbeda dengan hewan buas biasa. Di kawasan hutan gelap ini, hewan tingkat rendah selalu berada di kawasan terdalam dan dilindungi oleh mereka yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi." Yan Shigong menjelaskan. "Itu berarti kita akan," ucap Long Chen menjeda kata-katanya. "Alasan utama hutan gelap ini ditakuti adalah karena wilayah terluarnya yang mengerikan," ucap Yan Shigong dengan serius. "Long Chen, kita dapat belajar dari cara hewan gelap ini mengembangkan kekuatannya. Karena pada dasarnya mereka yang lemah memang harus dilindungi dan mendapatkan tempat yang aman untuk berkembang," ucap King Ruo. Berbicara pada Long Chen melalui telepati. "Penguasa benar," ucap Long Chen sambil terus bergerak dengan sikap siaga. Pada saat mereka terus bergerak, tiba-tiba King Ruo merasakan kehadiran 5 sosok bergerak mendekati mereka. "Tuan muda," ucap Yan Shigong. "Darah emas," ucap King Ruo,
sambil berhenti. Tidak lama kemudian kelima sosok itu akhirnya tiba. Sus, kelima sosok itu berhenti di hadapan King Ruo dan rombongannya. Saudara, Tuan Muda, aku Ziliao Gu dan mereka saudaraku Nam Gong, Tang Ye, Lang Xiao dan Ziliao Heng, ucap Ziliao Gu memperkenalkan rombongannya. Hormat pada Sen Guoshi Ziliao, aku King Ruo, ucapnya menangkupkan tangannya dengan hormat, menyambut rombongan klan Dewa Kuno dari wilayah barat itu dengan ramah, sambil memperkenalkan Long Chen dan Yan Shigong pada mereka. Hormat pada Sen Guoshi King, ucap Ziliao Gu, menangkupkan tangannya dengan hormat. Tetua, apakah ada yang bisa kami bantu? Tanya King Ruo dengan ramah. Tuan Muda, kami ingin bergabung dengan Anda, ucap Ziliao Gu menjelaskan tujuan mereka. Baik, tetapi tetua, tujuan kita berbeda. Apakah tidak masalah? Maksud Tuan Muda, tetua, aku dan rombongan akan pergi ke gerbang es hitam, jawab King Ruo. Membuat Ziliao Gu dan rombongannya terdiam, yang sebelumnya mengira King Ruo dan rombongan sedang berburu di tempat itu. Tapi apakah kami bisa ikut Tuan Muda hingga kami menemukan kadal hitam raksasa? Tanya Ziliao Namgong, membuat King Ruo dan rombongannya saling berpandangan. Jadi, yang sebelumnya, tanya Long Chen, menatap Ziliao Gu dan rombongannya dengan tatapan gusar. Long Chen, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan Muda, ucapnya dengan hormat. Sikap Long Chen yang tidak bersahabat itu membuat Ziliao Gu dan rombongannya salah tingkah. Saudara Namgong, bukankah sudah kukatakan sebelumnya biar aku yang berbicara, ucap Ziliao Gu. Saudara Gu, maaf. Para tetua, mohon penjelasannya. Siapa tahu kami dapat membantu, ucap King Ruo masih dengan sikapnya yang ramah, membuat Ziliao Gu dan rombongannya ternganga. Apakah Tuan Muda tidak marah? Mengapa harus marah? Tanya King Ruo yang tidak ingin membuat masalah dengan klan Dewa Pengobatan tersebut. Tuan Muda, kami ditugaskan oleh ketua untuk mencari empedu kadal hitam raksasa, untuk mengobati tetua agung Ziliao Qiaojin yang sedang terluka, ucap Ziliao Gu, sambil menjelaskan kemunculan kadal hitam raksasa sebelumnya dengan detail. King Ruo dan rombongannya menganggukkan kepala. Tetua, maaf sebelumnya karena aku telah menghancurkan organ dalam hewan gelap itu, ucap King Ruo bersimpati. Saudara, maaf atas tindakanku yang sudah salah sangka sebelumnya, ucap Long Chen meminta maaf. Tindakan King Ruo dan Long Chen membuat Ziliao Gu dan rombongannya merasa tenang. Jika saja dari awal kami tahu bahwa tetua sekalian memerlukan empedu hewan gelap tersebut, mungkin aku tidak akan membunuhnya, dan membuat tetua berlama-lama di tempat ini. Jika demikian, mari kita segera memasuki kawasan dalam, ucap King Ruo. Baik Tuan Muda, ucap Ziliao Gu dan rombongannya dengan hormat dan penuh semangat. Tetua, ucap King Ruo meminta Yan Shigong memimpin rombongan. Sus. Sosok mereka kembali bergerak, memasuki hutan gelap itu dengan berhati-hati. Sambil bergerak memasuki hutan gelap. Tetua, sudah berapa lama kalian di tempat ini? Tanya King Ruo. Hampir sudah 1 minggu ini. Sebelumnya kami telah memasang darah ular air gelap untuk memancing kadal hitam raksasa itu untuk keluar, namun kami tidak menyangka yang datang justru semi-abadi tingkat 8, ucap Ziliao Gu. Sambil menggelengkan kepalanya. Apakah tetua masih memiliki darah ular air gelap itu? Ziliao Gu menggelengkan kepalanya. Sebelumnya kami memang memiliki beberapa botol kecil darah ular air itu, karena kami ingin segera memancing kehadiran kadal raksasa tersebut, kami lalu menumpahkan semuanya. Jika demikian kita tidak memiliki pilihan. Satu-satunya cara adalah memasuki kawasan dalam hutan ini, ucap King Ruo sambil terus bergerak. Di dalam hatinya, King Ruo merasa sangat senang, karena telah bertemu dengan orang-orang dari klan kuno Dewa Pengobatan tersebut. Itu artinya jalan untuk membawa King Lian An ke klan pengobatan telah terbuka lebar. Namun pada saat King Ruo akan berbicara, tiba-tiba mereka merasakan 3 aura yang berbeda, bergerak di depan mereka. Tuan Muda, ini 3 aura yang berbeda, tetapi ada juga kadal hitam raksasa, ucap Yan Shigong. Kejar,
ucap King Ruo meningkatkan kecepatannya. Tapi Tuan Muda, ini ada 3 hewan gelap, ucap Ziliao Gu khawatir, sambil bergerak di sisi King Ruo. Tetua, kita ada banyak orang. Tidak perlu takut, ucapnya, sambil terus bergerak. Orang-orang dari Shen Guoshi King benar-benar mengerikan. Ziliao Gu dan rombongannya membatin, sambil terus bergerak mengikuti King Ruo. Fokuskan pada kadal hitam, Long Chen, Tetua Gong, alihkan perhatian kedua hewan lainnya, ucap King Ruo. Baik Tuan Muda. Dalam waktu singkat mereka akhirnya dapat mengejar ketiga sosok hewan buas yang bergerak di depan mereka tersebut. 7 pedang Sui Luo dengan balutan petir hitam keemasan, melesat mendahului mereka, menghadang ketiga hewan buas itu. Long Chen, Tetua Gong, sekarang. Baik, jawab Long Chen dan Yan Shigong. Long Chen bergerak menyerang tikus hitam raksasa, hewan gelap yang berada di tingkat 7 dan Yan Shigong menyerang tikus hitam lainnya yang berada di tingkat 8. Tetua Gu, ucap King Ruo meminta Ziliao Gu dan rombongan mengikutinya. Duar, duar. Ledakan dahsyat mulai bergema, menggetarkan tempat itu saat serangan tapak yang mereka lepaskan mulai saling beradu. Sepertinya ini akan sedikit lebih mudah, ucap King Ruo sambil melepaskan tinjuan tapak emas naga ilahi. Duar, tinjuannya dihadang oleh kadal hitam raksasa dengan sapuan keras ekornya. King Ruo bergerak zigzag menghindari serangan kadal hitam yang telah murka itu. Tuan Muda, hewan buas tingkat 7 ini bukan tandingan kami, ucap Ziliao Gu yang tampak begitu kewalahan, karena gerakan mereka yang kalah cepat dari sosok hewan gelap tersebut. Tetua, aku bisa saja menyerangnya dengan kekuatan petir, tapi aku tidak yakin bisa menjaga empedunya tetap utuh. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan melemahkan kekuatannya. Baik Tuan Muda, sambil terus bergerak melepaskan serangan tapak emas. Tetua, apakah kalian tidak memiliki herbal atau racun yang bisa melemahkan kekuatannya? Ada Tuan Muda, tapi bagaimana dengan Anda, lakukan saja. Aku kebal dengan racun. Bahkan di tingkat logam, ucap King Ruo sambil bergerak mundur, lalu mengarahkan ke 7 pedang Sui Luo, membentuk perisai pedang yang terus bergerak, mempersempit pergerakan hewan buas tersebut. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema dengan keras pada saat tubuh hewan buas tersebut menyentuh pedang yang mengitarinya. Sekarang, ucap King Ruo, yang langsung ditanggapi oleh Ziliao Gu dan rombongannya, dengan menembakkan serbuk berwarna hijau kehitaman pada sosok kadal hitam raksasa yang terus mengamuk tersebut. Sebagai klan dewa pengobatan, mereka pasti memiliki racun. King Ruo membatin sambil menahan serangan balasan dari kadal hitam raksasa yang begitu murka tersebut. Dalam waktu singkat, tempat itu mulai dipenuhi dengan kabut hijau, yang langsung menghalangi pandangan mereka. Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Ziliao Langxiao, sambil bergerak mendekati King Ruo dan memberi penawar racun tersebut. Tetua tidak perlu, aku memang kebal dengan racun ini, ucapnya sambil menjaga pedang Sui Luo yang terus mengunci pergerakan kadal hitam yang kini mulai melemah tersebut. Di tempat lain, Long Chen yang sedang bertempur melawan tikus hitam raksasa tampak begitu kewalahan karena menghadapi hewan buas itu seorang diri. Terlebih lagi Yan Shigong yang melawan tikus hitam raksasa tingkat 8. Duar, duar. Ledakan keras terus bergema, menggetarkan kawasan itu dengan ekstrim. Dari jauh, King Ruo yang melihat Yan Shigong yang mulai kewalahan segera melepaskan tembakan pisau cahaya Shen Guang untuk mengalihkan perhatian hewan buas tersebut. Pisau cahaya Shen Guang, ucap Ziliao Gu dan rombongannya membatin, menatap King Ruo dengan begitu penasaran. Tetua, sepertinya kadal ini sudah lemah, ucap King Ruo saat melihat kadal itu mulai sempoyongan dan menyerang dengan membabi buta. Benar, ucap Ziliao Gu, sambil melepaskan pukulan fisik pada hewan buas itu, lalu diikuti oleh rombongannya. Tetua, aku serahkan pada kalian, ucap King Ruo lalu bergerak membantu Long Chen, sambil meminta Yan Shigong untuk menyerang dan menjaga jarak. Baik, jawab Ziliao Gu sambil terus menghajar kadal hitam raksasa tersebut. Di tempat lain,
King Ruo langsung melepaskan tembakan pedang Sue Luo, mengunci pergerakan tikus hitam raksasa yang sedang mengamuk tersebut. Duar, tembakan petir dari pedang Sue Luo menyambar tubuh tikus itu dan mulai mengacaukan serangannya. Terima kasih penguasa, ucap Long Chen sambil melepaskan serangan tapak perak pada tikus tersebut. Long Chen, tikus hitam ini sangat sensitif oleh serangan petir, serang matanya. Baik penguasa. King Ruo yang memang memiliki kekuatan terbatas karena tingkatannya yang masih rendah itu, terus melepaskan serang. Pengalihan pada hewan buas tersebut. Duar, tembakan pedang Sue Luo yang mencoba merobek dan memotong tubuh tikus raksasa itu, terus gagal. Bulunya sangat keras, ucap King Ruo membatin sambil mencoba mencari kelemahan hewan buas tersebut. Setelah mengamati pergerakan dan pola serangan tikus tersebut, King Ruo lalu melepaskan tembakan pedang ke arah ekor tikus hitam tersebut. Selas, ekor tikus itu terpotong. Menyemburkan darah hitam, membuatnya meraung kesakitan dan mulai sempoyongan. Terus serang, ucap King Ruo pada Long Chen, yang kini telah menemukan kelemahan dari sosok hewan pengerat raksasa tersebut yang mulai kehilangan dominasinya. Penguasa, sepertinya pertahanannya mulai melemah. Coba serang bagian perutnya, ucap Long Chen. Baik, jawab King Ruo. Sus. 4 bilah pedang Sue Luo bergerak menyerang bagian wajah tikus tersebut untuk mengalihkan perhatiannya. 2 pedang menyerang bagian perut dan 1 pedang menyerang bagian ekornya yang mencoba untuk memulihkan diri. Selas. Pedang itu melesat, merobek perut tikus tersebut dan mengeluarkan isinya. Raungan kemarahan dan kesakitan dari tikus tersebut bergema dengan sosoknya yang langsung roboh. Walaupun demikian, tikus tersebut tidak menyerah begitu saja, dan terus mencoba untuk melakukan perlawanan. Long Chen, aku serahkan padamu, ucap King Ruo sambil bergerak pergi. Baik penguasa. Sus. King Ruo bergerak dengan cepat lalu muncul di sisi Yan Shigong, dan melepaskan tebakan pedang Sue Luo pada tikus tersebut, dan menarik serangan pisau cahaya Shen Guang. Tuan muda, tikus ini sangat kuat, ucapnya tampak begitu kewalahan. Terus serang, ucapnya sambil membagi serangan pedang Sue Luo untuk mengalihkan perhatian dan tingkat kewaspadaan hewan tersebut. Sus. 3 pedang menyerang bagian wajah dan 4 pedang bergerak menyerang bagian tubuh lainnya, tanpa bergerak menyerang bagian ekornya. Duar, pedang Sue Luo menyerang hewan buas itu dengan intens. Selas, salah satu pedang tiba-tiba membelokkan serangannya, menebas ekor tikus tersebut, dan memotongnya. Sus, darah hitam menyembur, dan membuatnya sempoyongan. Tuan muda, ini, ucap Yan Shigong dengan gembira. Tetua terus serang. Kelemahannya memang terletak pada ekornya, ucap King Ruo menjelaskan pola serangannya yang memang ingin mengecoh kewaspadaan hewan gelap tersebut. Baik, jawab Yan Shigong sambil terus melepaskan serangan tapak. Sus. Long Chen muncul sambil melepaskan serangan tapak perak, membuat tikus tersebut kini menjadi bulan-bulanan mereka. Tuan muda, sekarang, ucap Long Chen. Sus, ke-7 pedang Sue Luo yang telah menyatu dan menjadi pedang besar sepanjang 7 meter itu, melesat menembus tubuh tikus tersebut dan merobohkannya. Duar, pedang tersebut melepaskan ledakan petir dan menewaskan tikus tersebut. Akhirnya, ucap Yan Shigong sambil bergerak mundur dan memulihkan diri. Long Chen, ucap King Ruo sambil menarik pedang Sue Luo dan menyimpannya. Baik penguasa, lalu mengambil mutiara jiwa hewan buas tersebut. 1 hewan lagi, penguasa muda bisa naik tingkat menjadi semi-abadi tingkat 5, membatin gembira. Sus. Ziliao Gu dan rombongannya menghampiri King Ruo dan Yan Shigong. Tuan muda, ini, ucapnya sambil menyerahkan mutiara jiwa kadal hitam raksasa yang telah mereka taklukkan. Tetua, itu punya kalian. Ambillah, ucap King Ruo dengan hormat. Tapi tuan muda, King Ruo menggelengkan kepalanya. Tetua, lihatlah kami juga punya, ucapnya sambil menunjuk Long Chen yang sedang mengambil mutiara jiwa pada sosok tikus hitam yang terkoyak oleh ledakan petir.
Ziliao Gu dan rombongannya yang menatap tubuh tikus hitam itu tampak bergidik. Hewan buas semi abadi tingkat 8, terkoyak seperti itu. Shen Guo Shiking benar-benar menakutkan, ucap Ziliao Gu. Berbicara pada rombongannya melalui telepati. Tetua, sebaiknya kita segera pergi, aku khawatir hewan gelap lainnya akan datang, ucap King Ruo. Tuan muda benar, tapi kami juga akan segera pergi, ucap Ziliao Gu. Maksud tetua, Tuan muda, kami telah mendapatkan empedu kadal hitam tersebut, bahkan ini lebih dari harapan kami. Dan kami harus segera kembali. King Ruo yang sebenarnya ingin membicarakan banyak hal dengan rombongan tersebut hanya bisa menganggukkan kepala. Baik tetua, suatu saat aku akan mengunjungi kalian, ucap King Ruo dengan hangat sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi buah-buahan abadi dan pil peledak energi. Tuan muda, ini, terimalah. Hanya ini yang dapat aku berikan. Semoga tetua sekalian segera tiba di wilayah barat dengan selamat. Terima kasih Tuan muda. Mohon diterima, ucapnya sambil menyerahkan cincin penyimpanan pada King Ruo. Terima kasih, berhati-hatilah, ucap King Ruo. Setelah berpamitan, Ziliao Gu dan rombongannya lalu bergerak kembali menuju kota Damen, sedangkan King Ruo dan rombongannya lalu melanjutkan perjalanan mereka. 5 menit setelah King Ruo dan rombongannya pergi, 10 ekor kadal hitam raksasa yang merupakan hewan buas semi abadi tingkat 6 hingga tingkat 8 datang di tempat itu, memeriksa sisa pertempuran dengan kemarahan menyala. Aura emas, para dewa keparat, berbicara melalui bahasa mereka dengan murka. Jenderal, mereka semakin berani. Benar, perintahkan yang lain untuk bersiaga. Baik Jenderal. Lalu bergerak meninggalkan tempat itu, mencari keberadaan King Ruo dan rombongannya. Di tempat lain, Ziliao Gu dan rombongannya terus bergerak keluar dari hutan gelap itu dengan gembira. Untung saja kita bertemu dengan Tuan Muda King Ruo. Jika tidak, mungkin kita akan berada di hutan gelap ini dalam waktu yang cukup lama, ucap Ziliao Tang Ye dengan gembira. Benar, ini semua karena ide saudara Gu. Dan sebelumnya Tuan Muda King Ruo juga mengatakan ingin mengunjungi klan. Benar, ini adalah keberuntungan kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan mereka, ucap Ziliao Gu sambil terus bergerak meninggalkan hutan tersebut. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya terus bergerak memasuki hutan gelap. Penguasa, kita sudah memiliki 3 inti jiwa hewan buas tingkat tinggi, apakah penguasa akan segera menggunakannya? Tanya Long Chen berbicara pada King Ruo melalui telepati. Sebenarnya aku sangat ingin segera naik tingkat, karena jujur saja dalam pertempuran sebelumnya aku begitu kewalahan. Tunggu hingga kita menemukan tempat yang aman untuk beristirahat. Baik penguasa, tapi bagaimana dengan Tuan Yan Shigong? Tenanglah, mengenai itu aku ada ide. Setelah bergerak sejauh 20 km, mereka kembali merasakan kehadiran beberapa aura hewan gelap yang bergerak secara berkelompok. Sepertinya mereka tidak menyadari kehadiran kita, ucap Yan Shigong. Aku rasa demikian, ucap King Ruo menanggapi. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Terus bergerak, kita akan memastikan situasinya terlebih dahulu. Jika kita mampu menghadapi mereka, maka kita serang saja, jika tidak, maka kita harus bergerak mundur, mencari jalan lain yang dapat kita lewati. Baik, ucap Yan Shigong terus bergerak memimpin rombongan itu mendekati gerombolan hewan gelap yang ada di depan mereka. Tidak lama kemudian mereka akhirnya melihat 15 ekor semut hitam raksasa, yang terlihat sedang berjaga di tempat itu. Semi abadi tingkat 6 hingga tingkat 7. Tuan muda, apakah kita akan, ucap Yan Shigong ragu. Kita harus mencobanya. Jika gagal kita pergi, ucap King Ruo sambil bersiap-siap, membuat Yan Shigong hanya bisa mengangguk kepalanya. Lalu apa rencana Tuan muda? Serahkan mereka padaku. Tugas tetua, berjaga dan mengawasi situasi serta membuat pengalihan. Baik, jawab Yan Shigong lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Ling Chen, bantu dan awasi tetua Yan Shigong. Tapi penguasa, ucapnya dengan ragu. Tenanglah, ucap King sambil tersenyum santai.
Baik, jawab Long Chen dengan wajah ragu, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Long Chen bergerak meninggalkan tempat itu, sosok Long Yuwei, Long Fu dan Long Ke muncul di tempat itu. Penguasa, ucap mereka dengan hormat. Lihatlah, ucap King Ruo menunjukkan ke-15 semut raksasa yang berada 300 meter di depan mereka. Penguasa, apakah kita akan menyerang semut tersebut? Benar. Long Fu, Long Ge, bantu aku menjaga segel, ucapnya pada kedua naga perak yang sudah berada di tingkat 7 tersebut. Lalu aku penguasa, tanya Long Yuwei dengan penuh semangat. Membunuh mereka dengan cepat. Apakah kamu siap? Baik, serahkan saja padaku. Bergerak, ucap King Ruo. Sosok King Ruo dan rombongannya bergerak mendekati pasukan semut hitam raksasa tersebut sambil melepaskan tembakan cakram langit Ling. Cakram emas itu membelah diri menjadi jutaan cakram emas kecil lainnya, lalu membentuk kubah raksasa, menyegel seluruh kawasan itu. Kemunculan cakram emas yang tiba-tiba mengurung kawasan hutan itu, mengejutkan ke-15 sosok semut hitam raksasa yang sedang berjaga. Sosok setinggi 5 meter tersebut berhamburan, menerjang ke berbagai arah. Belum hilang keterkejutan mereka, sosok Long Yuwei yang telah bertransformasi menjadi naga es raksasa sepanjang 25 meter, memasuki kubah emas raksasa tersebut dan langsung melepaskan serangan dengan brutal. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras saat serangan yang dilepaskan oleh Long Yuwei beradu dengan tembakan ludah api hitam yang dilepaskan oleh semut-semut tersebut. Long Fu, Long Ke, ucap King Ruo pada kedua pelayannya itu untuk membantunya menjaga segel cakram langit Ling. Baik, jawab Long Fu dan Long Ke, lalu segera menyalurkan kekuatan puncak mereka pada tubuh King Ruo. Duar, ledakan dahsyat bergema di dalam kubah cakram langit Ling, dan terus menggetarkan tempat itu. King Ruo menembakkan racun gelap pada kerumunan semut tersebut. Tidak hanya itu, King Ruo juga terus melepaskan tembakan petir abadi untuk mengganggu konsentrasi semut-semut tersebut. Di tempat lain, Yan Shigong yang sedang berjaga, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Long Chen. Tuan Long Chen, ucapnya dengan keheranan. Tuanku meminta kita untuk berjaga. Tuan Long Chen, apakah Tuan Muda King Ruo ingin menyerang semut hitam raksasa itu seorang diri? Dengan wajah serius. Sepertinya demikian. Tapi Tuan, apakah ini tidak? Tuan Yan Shigong, tenanglah. Tuanku adalah orang yang penuh dengan perhitungan. Dan aku percaya padanya. Sambil mengitari pandangannya, mengawasi tempat itu dengan seksama. Baik, tapi ini sudah terlalu lama, dan masih belum ada suara pertempuran. Tuan Yan Shigong, mungkin tuanku sedang membuat persiapan. Tetap waspada, ucap Long Chen dengan serius. Baik, ucap Yan Shigong. Di tempat lain, Long Yuwei yang berada di dalam perisai kubah raksasa cakram langit Ling, terus melepaskan serangan puncaknya untuk segera membunuh semut-semut hitam raksasa tersebut. Dalam waktu singkat, 10 ekor semut hitam raksasa yang berada di tingkat 5 semi-abadi hingga tingkat 6 telah ditewaskan, menyisakan 2 semut hitam raksasa yang berada di tingkat 7 dan 3 semut di tingkat 8 semi-abadi. King Ruo terus melepaskan tembakan racun gelap untuk melemahkan pertahanan semut hitam yang semakin menggila tersebut. Yuwei, apakah masih sanggup? Tanya King Ruo. Penguasa, ini baru pemanasan, ucapnya yang kebal dari racun gelap, melepaskan serangan cakar es naga dan menghempaskan semut-semut tersebut dengan ekornya. Long Fu, Long Ke, bantu Yuwei sekarang, ucap King Ruo yang tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Tapi penguasa, Yuan Bai, Yuan Hei, Huo Mingzi dan Huo Zhaodao muncul, lalu menyalurkan kekuatannya pada tubuh King Ruo. Melihat kemunculan Yuan Bai dan rombongannya, Long Fu dan Long Ke langsung bertransformasi menjadi naga perak, bergerak memasuki kubah emas. Sosok raksasa mereka langsung menghajar semut-semut raksasa yang mengamuk murka tersebut. Pertarungan kekuatan api melawan kekuatan es,
ucap Yuan Bai, mengamati pertempuran tersebut dengan seksama. Benar, tetapi semut-semut ini sangat kuat, ucap Huo Mingzi. Dalam waktu singkat, kemunculan Long Ke dan Long Fu langsung menewaskan dua semut hitam raksasa yang berada di tingkat 7. Pada saat King Ruo dan rombongannya sedang berusaha menghabisi semut-semut hitam tersebut, tiba-tiba terdengar suara pertempuran dahsyat lainnya. Penguasa, ucap Huo Mingzi panik. Tenanglah, ucap King Ruo segera. Membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Yu Wei, habisi mereka di dalam dunia jiwa. Ucap King Ruo sambil mengecilkan ukuran kubah cakram langit Ling, mempersempit pergerakan semut-semut tersebut. Baik penguasa, roar, raungan keras Long Yu Wei. Long Fu dan Long Ke bergerak dan menargetkan masing-masing satu semut hitam, lalu melilit semut tersebut dan membawanya ke dalam dunia jiwa dengan paksa. Sus, para naga tersebut melesat masuk ke dalam dunia jiwa. Sus, King Ruo langsung bergerak, mengumpulkan mutiara jiwa semut-semut hitam yang telah terbunuh, dibantu oleh Yuan Bai dan rombongannya. Setelah mutiara jiwa itu terkumpul, King Ruo lalu meminta mereka kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah Yuan Bai dan rombongannya kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu menarik perisai cakram emas langit Ling. Bergerak meninggalkan tempat. Sus. Sosoknya melesat zigzag di antara pohon-pohon besar. Bergerak mendekati pertempuran yang sedang terjadi. Kadal hitam raksasa lagi, ucapnya saat tiba di tempat pertempuran, menyaksikan Long Chen dan Yan Shigong yang sedang bekerja sama menghadapi 5 kadal hitam raksasa yang sudah berada di tingkat 7 semi-abadi tahap akhir. Tuan muda, mereka terlalu banyak, ucap Yan Shigong sambil terus bergerak melepaskan pukulan, menghalau kadal hitam raksasa yang menyerang secara berkelompok tersebut. Tetua, pisahkan mereka, ucap King Ruo, sambil melepaskan tembakan bola-bola petir. Sus. Bola-bola petir sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ditembakkan oleh King Ruo meledak dengan dahsyat, mengejutkan kadal hitam raksasa tersebut dan menyerahkan mereka ke berbagai tempat. Duar. Serangan tapak yang dilepaskan oleh Long Chen dan Yan Shigong menghantam salah satu dari kadal hitam itu yang terpisah dari rombongannya, dan melukainya dengan parah. Sus. King Ruo melesat ke arah kadal hitam tersebut, melepaskan tebasan pedang Sue Luo. Slas. Pedang tersebut menebas leher kadal hitam yang sudah tidak memiliki pertahanan tersebut dan merobohkannya. Sus. King Ruo bergerak mundur sambil melepaskan tembakan bola petir. Duar. Ledakan itu sekali lagi mengacaukan pertahanan keempat kadal hitam yang tersisa. Duar. Serangan tapak perak keemasan dan tapak perak yang dilepaskan oleh Long Chen dan Yan Shigong menghantam salah satu kadal yang terpisah dari rombongannya dan melukainya dengan parah. Kesempatan itu langsung digunakan oleh King Ruo untuk melakukan serangan susulan dengan melepaskan tebasan pedang Sue Luo, sedangkan Long Chen dan Yan Shigong menghalau kadal-kadal lain yang ingin membantu temannya yang telah sekarat tersebut. Slas, tebasan pedang tersebut kembali menebas sosok kadal yang telah terluka parah tersebut dan merobohkannya. Melihat kedua temannya kini telah ditewaskan oleh King Ruo dan rombongannya, membuat ketiga kadal yang tersisa bergerak melarikan diri. Tetua, biarkan saja, ucap King Ruo, menghentikan Yan Shigong yang hendak bergerak mengajar ketiga kadal hitam raksasa yang melarikan diri tersebut. Tapi tuan muda, kita harus menghemat tenaga, karena bisa saja mereka telah mempersiapkan jebakan dan membawa kita menuju kelompoknya yang lebih besar. Baik, jawab Yan Shigong tersadar. Long Chen, ucap King Ruo sambil bergerak, lalu mengambil mutiara jiwa kadal hitam yang telah terbunuh. Baik, jawab Long Chen lalu bergerak mengambil mutiara jiwa kadal hitam lainnya. Setelah selesai mengambil kedua mutiara jiwa hewan gelap yang telah terbunuh, King Ruo dan rombongan lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sus. Mereka bergerak dengan cepat, sambil menghindari aura yang begitu kuat yang berada di sepanjang jalan yang mereka lewati. 2 menit setelah King Ruo dan rombongan bergerak meninggalkan tempat itu, puluhan kadal hitam raksasa yang berada di tingkat 5 hingga tingkat 7 tahap akhir, tiba di tempat tersebut.
Para dewa keparat, teriak sang pemimpin kelompok murka, saat melihat dua sosok kadal hitam raksasa yang telah terbunuh dan kehilangan mutiara jiwanya. Pada saat mereka sedang berkumpul di tempat itu, tiba-tiba datang satu kadal hitam dengan tergesa-gesa. Komandan, satu regu pasukan semut hitam yang berjumlah 15 prajurit telah dimusnahkan. Apa? Bagaimana bisa? Dengan kemarahan menyala. Komandan, kami bahkan tidak mendengar adanya suara pertempuran. Kami mengetahui hal itu saat kami sedang melintasi kawasan yang sedang mereka jaga. Para dewa keparat itu semakin berani. Sepertinya kita harus melaporkan hal ini pada jenderal besar. Dan kalian, jika melihat kemunculan mereka segera beritahu yang lain. Selain itu, bentuk pasukan lebih dari 20 prajurit. Baik komandan, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Yan Shigong terus bergerak memimpin rombongannya menuju gua perak terlarang yang menjadi tujuan utama mereka. Sepertinya ada yang salah dengan kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Muda King Ruo. Aura yang dilepaskan memang mendominasi, tetapi kekuatan serangannya sangat rendah. Yan Shigong membatin sambil terus bergerak. Di dalam dunia jiwa, Long Yuwei dan rombongannya akhirnya bisa menaklukkan ketiga semut hitam raksasa tersebut. Yuwei, biarkan mereka tetap hidup, ucap King Ruo berbicara pada pikiran mereka. Baik penguasa, saudara sekalian, penguasa ingin mereka tetap hidup. Baik ucap Yuan Bai dan lalu menyegel ketiga semut raksasa yang terluka parah dan tidak berdaya itu. Saudara sekalian, sebaiknya kita segera memulihkan diri. Kita harus segera bersiap, ucap Long Ke. Baik, jawab Long Fu dan rombongannya, lalu mulai memulihkan diri. Di dalam hutan gelap, sosok King Ruo dan rombongan terus bergerak meninggalkan wilayah pertempuran tersebut dengan cepat. Tuan Muda, bagaimana dengan semut hitam raksasa sebelumnya? Tanya Long Chen yang selalu mengubah panggilannya ketika ada orang lain di sekitar mereka. Tenanglah, aku bahkan tidak menyisakan mereka satupun. Benarkah? Itu berarti kita mendapatkan banyak mutiara jiwa, ucap Long Chen dengan gembira. Ternyata perjalanan melewati tempat ini sangat menyenangkan, ucap King Ruo dengan senang. Di sisi mereka, Yan Shigong yang menyimak percakapan King Ruo dan Long Chen begitu terkejut. Ada 15 prajurit semut hitam raksasa yang berada di tingkat 5 hingga tingkat 8. Tetapi Tuan Muda King Ruo mampu mengalahkan kawanan serangga raksasa itu seorang diri. Shen Guo Shiking benar-benar mengerikan. Apakah mungkin karena setelah pertempuran hebat itu kekuatannya berkurang? Oh tidak, ternyata dari awal mereka memang ingin berburu hewan gelap. Yan Shigong membatin panik, tetapi sambil terus bergerak. Tuan Muda, apakah Anda memang ingin berburu di kawasan hutan gelap ini? Namun belum sempat King Ruo menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba dari dua arah yang berbeda, muncul aura yang begitu kuat bergerak mendekati mereka. Tuan Muda, ucap Yan Shigong panik. Tetua, terus bergerak, ucap King Ruo yang juga tidak kalah khawatirnya namun berusaha untuk bersikap tenang. Mereka bergerak meninggalkan tempat itu dengan cepat. Tuan Muda, mereka semakin dekat. Jika terus bergerak seperti ini, kita akan. Di sana, ucap King Ruo melesat, bergerak mendahului mereka sambil melepaskan 2 ekor lebah emas yang telah bertransformasi dengan tubuh raksasanya di belakang mereka. Pengalihan telah muncul. Tuan, ayo cepat, ucap Long Chen, bergerak meninggalkan kedua lebah raksasa yang tampak begitu kelabakan tersebut di depan mereka. King Ruo yang melesat dengan ekstrim, melepaskan tembakan cakram emas langit ling pada ceruk pohon raksasa, membuat Yan Shigong hampir ternganga. Tuan, ucap Long Chen sambil menarik tangan Yan Shigong, bergerak mengikuti King Ruo yang langsung memasuki ceruk pohon raksasa tersebut. Sosok mereka lenyap di dalam ceruk tersebut. 1 menit kemudian, terdengar ledakan dahsyat bergema. Duar, daur. Ledakan keras itu menggetarkan kawasan tersebut, lalu suasana tenang kembali dengan sosok kedua lebah raksasa yang telah diremukan. Puluhan kadal hitam raksasa muncul di tempat itu,
menatap dua ular hitam raksasa yang sedang menelan tubuh lebah emas yang telah diremukannya. Dua sosok kucing hitam bermata gelap, yang merupakan hewan buas semi-abadi tingkat 9 tahap puncak, tiba di tempat itu. "Jenderal besar," ucap kawanan hewan buas itu pada kedua kucing hitam bermata gelap itu dengan hormat. "Ini hanya pengalihan. Sisir tempat ini dan temukan mereka." "Baik Jenderal besar," ucap puluhan hewan gelap itu, bergerak ke berbagai arah, dan mulai menyisir tempat itu. "Saudara Maoteng, mereka pasti para dewa tingkat tinggi," ucap kucing hitam bermata gelap itu pada kucing lainnya. "Aku rasa juga demikian, karena tidak mungkin mereka terus-menerus mampu mengalahkan prajurit kita. Tapi klan dewa mana yang begitu berani memasuki kawasan dalam tempat ini? Bahkan penguasa Agung Utara segan pada kita. Saudara Cheng, aku juga tidak tahu. Untuk memastikannya, satu-satunya cara adalah dengan menangkap mereka." "Benar, tapi bukankah kita baru saja merasakan jejaknya, dan tiba-tiba mereka menghilang di tempat ini?" mengitari pandangannya dengan tajam. Di dalam ceruk pohon raksasa, Yan Shigong yang dapat melihat kemunculan puluhan pasukan hewan gelap yang berada di tempat itu, berdiri dengan menahan nafas. "Tuan muda, ada dua sosok semi-abadi tingkat 9 tahap puncak," ucapnya terbata dengan suara berbisik di samping King Ruo. "Aku juga melihatnya. Kucing hitam mata gelap," ucap King Ruo. "Itu pasti sosok jenderal besar mereka," ucap Long Chen. "Satu tahap lagi, mereka akan menjadi hewan gelap abadi," ucap Yan Shigong dengan wajah pucat pasi, saat melihat kedua kucing hitam tersebut bergerak mendekati pohon yang mereka tempati. "Tetua tetap bersikap tenang. Jangan biarkan aura ketakutan bocor dari tubuh Anda, sehingga mereka dapat mengetahui jejak kita di tempat ini," ucap King Ruo. "Baik Tuan muda, mencoba untuk menenangkan diri." "Penguasa, apa yang harus kita lakukan?" tanya Long Chen melalui telepati. "Tidak ada yang bisa kita lakukan selain bertahan di tempat ini, hingga mereka benar-benar pergi." Di sisi King Ruo, Yan Shigong terdiam dengan ketakutan yang begitu luar biasa. Tuan muda, apakah ini perisai ilusi cakram langit?" Menjeda kata-katanya, menatap King Ruo yang menganggukkan kepalanya. "Apakah itu berarti Tuan muda juga berasal dari klan kuno itu?" "Tuan Yan Shigong, Tuan muda King Ruo adalah cucu ketua Shen Guoshi Ling Zong, dari putrinya Shen Guoshi Ling Yun," ucap Long Chen menjelaskan. "Tetapi bukankah Shen Guoshi King sudah lama?" Menjeda kata-katanya, menatap King Ruo yang sedang mengawasi pergerakan hewan gelap yang berada di luar perisai ilusi. "Kakekku bahkan masih hidup," ucap King Ruo sambil mengamati situasi di luar perisai ilusi tersebut. "Memiliki dua darah dewa kuno, Tuan muda King Ruo benar-benar mengerikan." Membatin menatap King Ruo dengan takjub. Setelah yakin bahwa perisai ilusi dari mantra formasi cakram langit Ling, Yan Shigong akhirnya sedikit tenang. Di balik perisai perlindungan, kedua kucing hitam bermata gelap tersebut terus mengitari tempat di mana King Ruo dan rombongannya tiba-tiba lenyap di kawasan hutan tersebut. Tidak mungkin mereka bisa pergi dari tempat ini. Saudara Cheng benar, itu berarti mereka sedang bersembunyi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Segel seluruh kawasan, dan hancurkan tempat ini, ucap Mao Teng. "Aku rasa itu ide yang baik," ucap Mao Cheng lalu memanggil pasukannya, dan memberi perintah pada mereka untuk menyegel kawasan tersebut. Di dalam perisai ilusi, Yan Shigong yang mendengar percakapan kedua kucing hitam bermata gelap itu, kini mulai ketakutan lagi. Bahkan sudah tidak mampu menenangkan diri. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan?" Dengan keringat dingin yang mulai mengucur di wajah dan tubuhnya. Bahkan lututnya tanpa dia sadari ikut bergetar. King Ruo yang juga sedang berpikir keras, hanya bisa meminta Jenderal Kota Damen itu untuk tetap tenang. "Tetua Gong, tenanglah. Dengan Anda ketakutan seperti ini, maka mereka akan semakin cepat mengetahui jejak keberadaan kita," ucap King Ruo dengan serius. King Ruo juga sebenarnya begitu khawatir, karena bagaimanapun juga, jika tertangkap oleh kedua sosok bermata gelap tersebut,
mereka akan benar-benar mati di tempat itu. Penguasa, apa yang harus kita lakukan? Kita telah membunuh prajurit mereka. Jika benar-benar tertangkap, mereka tidak akan pernah memberi toleransi sedikitpun. Tenanglah, aku tahu kita juga tidak mungkin melawan mereka, dan diplomasi juga tidak akan berhasil. Dengan wajah serius, namun tetap tenang. Di sisi mereka, Yan Shigong tampak sudah begitu gelisah, saat sosok kucing hitam bermata gelap mulai melepas tembakan angin dari mulutnya, menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.